Terjunkan tim khusus Kevin Dix demi gabung timnas. Misi membangun timnas Indonesia memiliki 2x11 pemain yang memiliki kekuatan merata masih terus diusahakan. Terbaru Kevin Dix masih diusahakan bisa membela skuad Garuda. Alasan ini cukup masuk akal karena ia pemain yang masih belum mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Selain itu, dia memiliki darah keturunan Indonesia lewat ibunya yang berdarah Maluku. Selain itu, bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tentu skuad Garuda perlu menurunkan tim terbaiknya. Mimpi bisa bermain di ajang tertinggi sepak bola tentunya jadi motivasi semua pemain yang berjuang di lapangan. Sosok yang sempat terlibat langsung terkait naturalisasi pemain timnas Indonesia, Hassani Abdul Ghani, sempat memberikan keterangan terkait Kevin. Menurutnya, pemain FC Copenhagen merupakan incaran utama dari Sinteyong. Tentunya ini membuat PSSI akan memprioritaskan kehadiran pemain tersebut. Bersama Kevin ada Emil Audero yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Keterangan ini disampaikan pada bulan Desember 2023 lalu. Timnas Indonesia atau Sinteyong sangat ingin Emil Audero atau Kevin Dix membela timnas. Kata Hassani Abdul Ghani dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Hassani's Corner. Menariknya, pendekatan untuk menghadirkan Kevin Dix ke timnas cukup serius. Bahkan ada tim khusus yang diterjunkan langsung untuk melakukan komunikasi dengan sang pemain. Hal ini menjadi sinyal bahwa skuad Garuda saat ini masih terus memperkuat tim dan berusaha menghadirkan pemain terbaik. Meski Emil masih belum memberikan sinyal positif, saat ini Martin Paes tinggal selangkah lagi membela Indonesia. Tapi dari bocoran yang saya dapat memang ada tugas yang diberikan oleh federasi untuk terus mendekati Emil Audero dan Kevin Dix, pungkasnya. Skenario Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sudah memastikan diri untuk berkompetisi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menempati posisi kedua di grup F. Timnas Indonesia adalah satu-satunya dari Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta memastikan partisipasi di Piala Asia 2027. Namun, bisakah Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026? Peluangnya sangat mungkin, mengingat ada 8+1 slot untuk negara-negara Asia yang akan bertanding di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Meski begitu, tim asuhan Sinteyong akan menghadapi banyak rintangan. Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lainnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk Qatar, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Timnas Indonesia masih punya peluang ke Piala Dunia 2026 jika bisa finish di posisi 3 atau 4 di grup. Posisi itu akan membawa mereka ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang menjadi target utama pelatih Sinteyong. Di putaran keempat, AFC akan membagi 6 negara ke dalam 2 grup untuk menentukan siapa yang akan melaju ke Piala Dunia. Masing-masing grup diisi oleh 3 negara yang berasal dari posisi 3 dan 4 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setiap tim akan memainkan 4 pertandingan dengan format 2 kandang dan 2 tandang. Tim yang finish di peringkat pertama dalam klasemen akhir grup langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di peringkat kedua akan bertarung dengan sistem kandang dan tandang untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Pemenang laga itu akan melaju ke babak play-off Piala Dunia 2026, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi negara dari benua lain untuk memperebutkan 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berpeluang kalahkan 5 negara ini. Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Siapa lawan Timnas Indonesia baru diketahui dalam undian yang dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024 mendatang.
Dalam undian atau drawing nanti, timnas Indonesia ditempatkan di pot terendah. Sekedar diketahui, AFC membagi 18 negara peserta babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ke dalam 6 pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 3 negara. Penentuan pot ini berdasarkan ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis 20 Juni 2024. Berhubung timnas Indonesia menempati ranking FIFA kedua terendah, skuad Garuda akan menempati pot 6. Skuad asuhan Sinteyong ini akan menghadapi penghuni pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Melihat komposisi lawan sekarang, timnas Indonesia diprediksi bisa menghajar penghuni pot 5 dan beberapa pengisi pot 4. Siapa saja mereka? Di posisi kelima ada Kirgistan, ranking 100 dunia. Kekuatan Kirgistan tak bisa dibilang istimewa. Saat menghadapi Malaysia di kandang saja, Kirgistan hanya sanggup bermain 1-1. Yang keempat ada Palestina, 95 dunia. Medio tahun lalu timnas Indonesia hanya bisa bermain 0-0 kontra Palestina di Surabaya. Namun timnas yang sekarang secara statistik jauh lebih baik dari kondisi pada saat itu. Di posisi ketiga ada Cina, 90 dunia. Fakta Cina ditahan Thailand di kandang sendiri membuktikan wakil Asia Timur ini bukanlah tim yang menakutkan. Mengandalkan pemain-pemain berdarah Eropa, timnas Indonesia bisa menghantam Cina jika nantinya mereka harus satu grup. Di posisi kedua ada Bahrain, 82 dunia. Bahrain juga tidak bagus-bagus amat. Keputusan bomber timnas Bahrain Abdullah Yusuf Hela berkarir di Liga Indonesia menunjukkan tim nasional tidak sekuat yang seperti kita kira. Dan yang pertama ada Oman, posisi 76 dunia. Seperti Bahrain, pemain timnas Oman berkarir di kompetisi lokal. Fakta ini membuat para pemain abroad timnas Indonesia diprediksi unggul pengalaman dan skill ketimbang personel timnas Oman. Shin Tae-yong disambut hangat saat pulang ke Korsel. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berharap anak-anak asuhnya satu grup dengan Korea Selatan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong mengaku paham betul kekuatan negaranya. Ia pun yakin bisa meraih kemenangan atas Taeguk Warriors. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun drawing akan digelar pada tanggal 27 Juni tahun 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah harus mengambil ancang-ancang untuk mempersiapkan anak asuhnya menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, ada sederet lawan menakutkan yang berpotensi dihadapi skuad Garuda. Saat ini Shin Tae-yong tengah berlibur ke negaranya, Korea Selatan, dan setibanya di Bandara Incheon, ia langsung dicecar pertanyaan oleh wartawan setempat. Kami bekerja keras dengan pola pikir untuk naik satu level secara bertahap, jadi ketika kami melakukan itu, kami merasakan banyak kebahagiaan ketika kami mengalahkan tim yang lebih kuat dari kami dan tumbuh selangkah demi selangkah, kata Shin Tae-yong dinukil dari Yonhap News. Saya mengetahui Korea Selatan dengan baik. Saya ingin bertemu negara saya sendiri, kata STY. Saat saya bertemu Korea Selatan pada Piala Asia U23, menurut saya itu mudah karena saya sebenarnya paling mengenal Korea Selatan. Saya sangat mengenal mereka, dan semua pemain timnas Indonesia melakukan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Ia berharap Indonesia juga bisa melaju ke final bersama Korea. Keinginan saya adalah kita pergi bersama, serunya. Sebenarnya, ada baiknya kita berpartisipasi di Piala Dunia ini, tapi tidak semudah yang saya kira, jadi saya hanya akan memikirkannya dan berusaha keras, pungkas Shin Tae-yong.